Assalamualaikum, saya Devan dari kelompok 1 akan membacakan biografi tentang pahlawan nasional Korea. Lee Seung Shin adalah laksamana besar dinasti Joseon yang dikenal sebagai pahlawan nasional Korea karena keberaniannya menghadang invasi Jepang. Ia lahir dari keluarga bangsawan di Seoul dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat kepemimpinannya melalui permainan perang bersama teman-temannya. Setelah lulus ujian militer pada tahun 1576 dengan kemampuan memanah yang luar biasa, ia sempat mengalami cedera kavaleri dan kemudian bertugas di perbatasan utara melawan suku Jurchen. Di sana ia berhasil menangkap pemimpin perampok Mu Painai, namun justru difitnah melakukan desersi sehingga diturunkan pangkatnya dan dipenjara. Meski demikian, kecemerlangannya membuatnya kembali percaya hingga menduduki berbagai jabatan penting, termasuk sebagai komandan angkatan laut di Yusu pada tahun 1591 ketika Toyotomi Hideyoshi mengarahkan invasi Jepang pada 1592. Ia memimpin armada Joseon dan berhasil memenangkan 23 pertempuran di laut meski armadanya jauh lebih kecil dibanding Jepang. Ia dikenal dalam pertempuran Hansan dan Myeongnam berkat strategi cerdas, kedisiplinan pasukan, serta inovasi teknologi penciptaan kapal kura-kura yang bernama Gugukson. Ia juga mampu memanfaatkan kondisi alam seperti arus laut, pasang surut, dan terusan seperti itu sebagai taktik perang. Keberhasilannya membuat diganjar gelar Samdo Suguntong Jesa atau Komandan Perang Angkatan Laut 3 Provinsi yang menjadi gelar tertinggi di Angkatan Laut Korea di kala itu. Pada 1598, Yi bersama pasukan Joseon dan sekutu dinasti Ming menghadapi Jepang dalam pertempuran Oriang dengan 82 kapal cepat dan lebih dari 15.000 pasukan gabungan. Mereka berhasil memukul mundur Jepang. Namun, dalam kemenangan itu, ia terkena tembakan di ketiak kiri dan gugur. Sebelum wafat, ia berpesan agar kematiannya dirahasiakan supaya semangat pasukan tidak goyah. Jenazahnya dimakamkan di kampung halaman Asan dan kuil dibangun untuk menghormatinya. Hingga kini, Lee Seung Shin dikenal sebagai salah satu laksamana terbesar dalam sejarah dunia, sejajar dengan Horatio Nelson dari Inggris. Hai teman-teman, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bakal bahas salah satu tokoh legendaris dari Korea, yaitu Laksamana Lee Seung Shin. Siapa dia dan apa yang membuatnya spesial? Mari kita analisis ceritanya mulai dari pengertian, fungsi, struktur, kaidah kebahasaan, jenis, hal yang tidak ada dari teks, dan kesimpulan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Devan, dan di sini ada Yudi, terus Chelsea, Dewi, Nike, Aisyah, dan Yuk. Saya di sini akan membacakan tentang pengertian. Jadi gini, teks yang kita bahas ini itu masuk ke kategori teks cerita sejarah. Artinya ini cerita tentang kejadian nyata di masa lalu yang punya nilai penting. Buktinya jelas banget di kutipan ini. Lee Seung Shin 1545 sampai 1598 adalah laksamana besar dinasti Joseon yang dikenang sebagai pahlawan nasional Korea karena keberaniannya menghadang invasi Jepang. Nah, dari kalimat itu aja udah kelihatan ini bukan doang atau visi, tapi kisah nyata tentang tokoh sejarah. Sekarang ngomongin fungsi teks cerita sejarah. Jadi teks kayak gini punya beberapa tujuan. Itu ngasih info tentang perjalanan hidup tokoh sejarah. Setelah lulus ujian militer pada 1576 dengan kemampuan memanah yang luar biasa. Terus ngasih teladan biar kita bisa belajar dari sikap atau perjuangan tokohnya. Contohnya, meski demikian, kecemerlangannya membuatnya kembali dipercaya hingga menduduki berbagai jabatan penting. Terus, ngebangkitin rasa nasionalisme. Contohnya, hingga kini Lee Seung Shin dikenang sebagai salah satu laksamana terbesar dalam sejarah dunia. Yang
disusun rapi dan kronologis. Orientasi pembukaan atau pengenalan tokoh, yaitu ia lahir dari keluarga bangsawan di Seoul dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat kepemimpinan melalui permainan perang bersama teman-temannya. Selanjutnya urutan peristiwa atau jalan ceritanya. Mulai dari lulus ujian militer, bertugas di perbatasan, sampai jadi pemimpin perang melawan Jepang. Ada juga kisah kemenangannya di pertempuran Hansan, Myeongnyang, sampai akhirnya gugur di pertempuran Noryang tahun 1598. Selanjutnya reorientasi atau penutup. Jenazahnya dimakamkan di kampung halaman Hansan dan kuil dibangun untuk menghormatinya. Hingga kini Lee Sun Sin dikenal sebagai salah satu laksamana terbesar dalam sejarah dunia, sejajar dengan Horatio Nelson dari Inggris. Terkait kebahasaan, bahasanya juga khas banget teks sejarah. Ada kata kerja aksi, pasif, konjungsi kronologis, istilah, sejarah, dan keterangan waktu dan tempat. Misalnya, kata kerja aksi itu seperti lahir, di mana kita lahir, terus memimpinnya di mana, dan waktu diciptakannya atau menciptakanlah. Terus kata kerja pasif seperti masa kita dikenang, terus diganjar dan dimakamkan. Ada juga konjungsi kronologis seperti kata itulah, kata setelah, meski demikian, dan ketika. Istilah khas sejarahnya mungkin saya kurang ngerti, tapi kalau istilah khas sejarah ada dinasti Joseon, invasi Jepang, dan pertempuran Hansan atau kapal apa namanya itu ya? Kapal pura-pura atau disebut Geobukseon. Ada juga keterangan waktu dan tempat, yaitu pada tahun 1545 sampai 1598 dan 1576 Asan dan lain-lain. Jenis ini termasuk jenis non-fiksi ya, kayak jenis yang ini tuh jelas banget berdasarkan fakta sejarah kayak kisah Lee Sun Sin yang benar-benar ada, terus ada data waktu dan tempat kayak tahun, lokasi, peristiwa nyata, dan nggak ada unsur imajinasi atau fiktif. Tujuannya juga lebih informasi dan inspirasi. Contoh buktinya kayak fakta waktu Lee Sun Sin 1545 sampai 1598. Terus fakta peristiwa, Lee memimpin armada Joseon dan berhasil memenangkan 23 pertempuran laut. Terus fakta tempatnya, jenazahnya dimakamkan di kampung halaman Hasan. Hal yang tidak ada. Kalau ditanya, ada kurangnya enggak? Jawabannya lengkap. Semua unsur cerita sejarah udah masuk di sini ya. Kesimpulannya, intinya itu teks ini cerita tentang sejarah perjuangan Laksamana Lee Sun Sin, disusun secara kronologis, bahasanya khas sejarah, dan fungsinya bukan cuma ngasih info, tetapi juga ngajarin kita nilai kepahlawanan. Pada akhirnya, dia dikenang sebagai pahlawan besar Korea yang bahkan diakui dunia. Bayangin aja guys, seorang laksamana dari Korea di abad ke-16, namanya Lee Sun Sin. Dari kecil udah kelihatan jiwa kepemimpinannya. Terus makin gede dia jadi salah satu sosok militer paling legendaris. Meski pasukannya kalah jumlah, dia berhasil menang di 23 pertempuran laut melawan invasi Jepang. Gila gak tuh? Sampai sekarang dia masih dikenang, bahkan disejajarkan sama Horatio Nelson, laksamana Inggris yang super terkenal. Jadi kisah ini bukan cuma cerita sejarah, tapi juga reminder kalau strategi, disiplin, dan keberanian bisa ngalahin kekuatan yang kelihatannya begitu besar. Mungkin cukup dari kelompok